Eh, Sebelum Bapak share screen terkait dengan materinya, mungkin Bapak sampaikan terlebih dahulu ya, bahwa terkait dengan BUMDes ini topik yang masih sangat hangat dibicarakan, baik di level pemerintah pusat, yaitu di bawah Kemendes, dan juga di level pemerintah daerah. Apalagi dinamisasi terkait dengan bagaimana agar desa itu bisa makin mandiri ya. Kita mengenal ada indeks desa mandiri yang dikeluarkan oleh Kemendes, ada juga indeks desa yang dikeluarkan oleh Bappenas yang sebelumnya namanya IPD, Indeks Pembangunan Desa. Nah, dari situ nanti kita akan coba pelajari bersama ya terkait dengan BUMDes ini. Bapak akan coba share screen terkait dengan materi yang akan disampaikan. Dari panitia memberikan topik tidak secara spesifik sebenarnya, cuman izin Bapak modifikasi dikit ya, karena kayaknya kalau mau disandingkan dengan toko rumahan mungkin nuansa ekonomi digitalnya yang perlu diperbanyak. Dengan keterbatasan waktu penyampaian materi, mungkin Bapak akan lebih banyak membahas tentang ekonomi digitalnya gitu ya, walaupun nanti di awal-awal ada prolog juga mengenai BUMDes ya. Reminder bagi mahasiswa yang mungkin pernah dapat materinya ya di kelas. Ini yang pertama adalah kita lihat dulu sejarah ataupun juga dinamisasi bagaimana kebijakan BUMDes itu di Indonesia. Dari mulai awal tentang undang-undang pemerintahan daerah, di mana desa itu masih dianggap ya tanda kutip dikucilkan lah ya, jadi tidak begitu dipentingkan, tidak begitu impactful ya terhadap pembangunan daerah. Jadi lebih banyak arahnya adalah tentang perkotaan, karena perkotaan itu seksi sekali ya, nilai lahan tinggi, omset besar, dia memberikan pajak yang besar buat penerimaan negara ataupun penerimaan pemerintah daerah gitu ya, sehingga disitulah desa makin mulai rada terpinggirkan. Nah, lambat laun sejak adanya undang-undang desa tahun 2014 yang ini bagian bawah ya, ini udah mulai nih, mulai ada konsep-konsep yang ditawarkan, yaitu tentang otonomi desa, di mana desa yang dulunya based on proposal gitu ya, minta-minta ke pemerintah kabupaten lewat bupati melalui acara musrenbang di tingkat desa, terus naik ke kecamatan, ke tingkat kabupaten, sampai nanti ke nasional gitu. Nah, sejak undang-undang desa ini, uang itu kan dari nasional diturunkan ke setiap desa dan silakan rasionalisasinya diberikan gitu ya. Jadi terbalik skemanya. Yang dulu based on proposal, sekarang mah uangnya ada, sok gimana, istilahnya kan yang dulunya itu planning dulu baru budgeting gitu ya, sekarang budgeting dulu baru planning gitu. Nah, itu sehingga mulai ditangkap peluangnya oleh desa-desa yang ada di Indonesia, yang dulunya 1 miliar per tahun, malah bukan 1 miliar, awal-awal mungkin sekitar 600 sampai 800 juta. Sekarang udah bisa 1,4 miliar ya per tahun. Itu hanya dana desa, belum dari alokasi dana desa dari tingkat kabupaten, belum bagi hasil pajak, belum penerimaan yang lain, di mana satu desa mungkin dia bisa mengelola uang bisa di atas 2 miliar per tahunnya. Nah, lambat laun mulai concern pada unit-unit atau lembaga yang bisa mendongkrak perekonomian desa. Kebayang nggak kalau desa itu dikasih uang tapi tidak disiapkan bagaimana cara memutar uang gitu ya. Nah, disinilah pemerintah udah mulai bergeser tuh konsentrasinya. Yang dulunya pembangunan fisik, pelayanan dasar, ini gimana caranya ekonomi itu bisa tumbuh dari desa gitu ya. Nah, disinilah muncul Permendes ya tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Ini 2015. Nah, 2015 ini masih normatif, BUMDes itu masih dipandang sebelah mata lah gitu ya. Nah, sampai muncullah Undang-Undang Cipta Kerja yang memang sedikit bisa bilang mengeluarkan regulasi-regulasi yang dianggap terlalu menghambat, dan akhirnya diterbitkanlah PP Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021.
Ini spesifik tentang BUMDes. Jadi emang itu dibahas dari mulai bagaimana membentuk, tata kelolanya dan sebagainya. Dan ini naik level di dalam peraturan perundangan yang awalnya Permendes ya, peraturan menteri, naik jadi peraturan pemerintah. Artinya legasinya meningkat gitu ya. Dan juga turunannya itu ada Permendes 3 tahun 2021. Nah, ini juga dia udah mulai bagaimana sih agar BUMDes itu istilahnya terkategorisasi gitu ya, dari mulai berkembang rintisan lah, BUMDes rintisan sampai ke BUMDes mandiri itu seperti apa gitu. Walaupun kalau Bapak evaluasi masih banyak ya kekurangan dalam menilai indikator keberhasilan BUMDes. Dan terakhir ini sedang dibahas dalam RUU, jadi naik level dari PP ke undang-undang. Tapi dapat info Januari kemarin tidak lanjut di rapat paripurna ya, karena temuannya adalah banyak yang sudah terakomodir di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 11 tahun 2021. Jadi sekarang sudah di delete nih ya, di prolegnas untuk yang RUU tentang badan usaha milik desa. Nah, ini BUMDes dulu dan BUMDes yang sekarang. Kita coba lihat ya perbedaannya, dimana yang sebelah kiri ini versi Permendes yang 2015 gitu. Nah, di Permendes 2015 dia tuh masih menganggap itu sebagai badan usaha. Artinya kalau dia mau melakukan usaha, dia hanya terbatas di satu desa saja. Dia kalau mau kerjasama dengan desa yang lain atau kerjasama dengan perusahaan, itu dia harus mendirikan PT sendiri yang dibawa BUMDes gitu. Nah, setelah PP 11 2021 terbit, maka ini udah mulai dia bergeser dari yang awalnya badan usaha menjadi badan hukum. Artinya dia harus mengurus proses perizinan dan sebagainya ke Kemenhukam gitu ya, untuk memperoleh legasinya. Jadi dia disetarakan dengan PT, disetarakan dengan CV. Jadi kalau kerjasama dia akan lebih leluasa gitu ya. Jadi nggak harus mendirikan PT di bawah BUMDes. Itu salah satu ya. Dan juga di pasal-pasal yang lain kalau kita coba bandingkan ada beberapa penyesuaian atau adaptasi. Nah, kaitannya dengan ekonomi digital ini ada pada tujuan dari BUMDes pada nomor 4 dan 5 ya, sebelah kanan. Kita bisa lihat sini ya. Jadi kalau 1, 2, 3 ini insya Allah udah melingkupi lah dari poin 1 sampai 8 nih. Tapi kalau misalkan yang ini 4 sama 5 ini nampaknya ada effort khusus. Yang pertama nomor 4 ini lebih pada nilai tambah aset desa. Itu tidak dijelaskan dalam Permendes yang lama. Dan yang kedua adalah gimana ekosistem ekonomi digital di desa itu bisa tumbuh gitu ya. Nanti kita akan coba lihat apa aja effort yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, baik di level kementerian maupun di level daerah gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini permasalahan BUMDes saat ini. Dia ada beberapa penelitian. Bapak ambil satu penelitian dari Sakir dan kawan-kawan. Ini bukan PWK ya, tapi penelitiannya tentang BUMDes. Di sini pertanyaannya adalah permasalahan yang paling sering ditemui itu apa sih di dalam menggerakkan BUMDes gitu ya. Dan ini kita lihat di dalam grafik 30% itu isunya adalah pemasaran. Berarti apa? Produknya bisa jadi ada, bisa jadi berkualitas, tapi tidak terdistribusikan, tidak mencapai marketnya gitu ya. Orang nggak tahu bahwa ada produk itu gitu. Jadi itu dari sudut pemasaran yang masih sifatnya konvensional. Selebihnya itu akses ya, akses terutama di modal. Kalau kita mau bikin nilai tambah, kita bikin produksi pisang mentah, kita produksi jadi keripik misalnya, itu kan ada proses teknologi ya, ada butuh beli mesin A, mesin B gitu ya, mesin pengeringnya, penggilingnya, listriknya juga, bahan-bahan alat yang diperlukan. Nah, itu modal itu juga yang menjadi masalah saat ini ya, karena tidak semua desa itu mengalokasikan penanaman modal untuk BUMDes. Biasanya kalah prioritas ya ketika musrenbang. Nah, ada beberapa data yang lain juga yang bisa kita pahami. Yang pertama, ternyata dari sekitar 75.000 desa yang ada di Indonesia gitu ya, itu memang tidak semuanya punya BUMDes ya.
tapi relatif hampir semua punya BUMDes sekarang sejak ada peraturan pemerintah tadi, karena semua wajib mendaftar, satu desa satu BUMDes. Nah, dari semua BUMDes yang sudah mendaftar itu paling 21% saja yang memang sudah mulai menerapkan digitalisasi. Baru mulai loh ya. Jadi belum pada level terkelola atau termaintenance dengan baik ya proses digitalisasi. Biasanya indikatornya simple, misalkan dia sudah punya website atau misalkan dia sudah punya toko di misalkan Tokopedia atau Shopee dan sebagainya. Nah ini menjadi PR ya. Berarti berapa tuh yang real BUMDes yang memang betul-betul jalan proses marketing digitalnya. Yang kedua adalah persoalan sumber daya manusia yang belum melek terhadap teknologi. Nah ini juga saya kira menjadi tantangan kita ya. Kalau kita mau masuk ke desa, HP mungkin banyak ya, satu orang bisa punya 2 HP. Tapi apakah HP-nya dia pakai buat keperluan marketing gitu ya? Jadi belum tentu juga gitu ya. Banyak yang akhirnya terjebak pada game atau misalkan hanya untuk foto-foto gitu ya. Jadi tidak pada hal-hal yang sifatnya produktif gitu. Nah ini jadi tantangan juga. Kita coba lihat lagi tantangan yang lebih real di level Indonesia ya. Ini hasil Susenas 2018. Kita bisa lihat pada poin paling kanan tentang konektivitas internet, di mana kesenjangan ini betul-betul terlihat sekali antara desa dengan kota ya. Dan desa selalu jauh lebih kecil, dan kalau di bawah 20% artinya dia cukup besar senjangnya. Nah, jadi ini merah semua. Jadi kalau kita mau bicara tentang ekonomi digital dan sebagainya, kita bicara dulu hal-hal yang sifatnya basic, pelayanan dasarnya. Ada nggak menara BTS-nya ya, providernya yang menyediakan internet di sana gitu ya. Jangan sampai nanti kalau kita udah mulai mentraining untuk ekonomi e-commerce misalkan ya, ekonomi digital gitu, tapi ternyata blank spotnya masih terlalu banyak. Misalkan kita mau jalan-jalan ke daerah Sulawesi atau daerah Kalimantan, tapi yang bukan di Pontianaknya ya, misalkan di daerah-daerah itu masih banyak loh yang masih giliran listrik itu hanya ada ketika malam saja gitu ya. Jadi siang itu nggak dapat listrik. Kalau listrik aja nggak dapat, gimana bisa bicara internet gitu ya? Itu kan jauh sekali dari semangat itu. Gitu. Jadi ini ada 4 poin nih. Yang pertama adalah infrastruktur belum merata. Jadi kita lihat dari mulai listrik, internet dan sebagainya itu masih problem di kita. Yang kedua adalah literasi penggunaan pemanfaatan internet juga masih belum memadai. Jadi edukasi masyarakat gimana sih agar internet ini bisa jadi produktif, bisa memberikan income ya, earning buat dianya sendiri gitu ya. Itu juga masih jauh gitu ya. Yang ketiga, software hardware juga masih asing masyarakat. Apa sih website WordPress aja nggak tahu gitu ya. Bikin website sederhana gitu, kalaupun sudah dibuatkan, maintenance-nya nggak bisa juga gitu. Sehingga pengenalan hal mendasar ini juga perlu ya kita lakukan. Dan juga ada konten bahasa digital yang cenderung sulit dipahami oleh masyarakat awam ya, karena pendidikannya juga kan rata-rata kalau orang desa ada di kisaran SMP mungkin gitu ya, SMP SMA. Ada sih orang desa yang bagus naik misalnya pendidikannya S1, S2, tapi rata-rata terserapnya di kota gitu ya, nggak pada pulang ke desa, sehingga desa itu hanya tersisa orang-orang yang memang tidak lanjut sekolah. Makanya program sarjana balik ke desa itu penting sekali sebenarnya ya. Di sini apalagi PWK Unisba ini yang erat sekali dengan planologi desanya, itu harusnya bisa tuh balik ke daerah asal, bangun daerah asal ya. Ada permasalahan trouble, kalian konsultasi lagi ke dosen gitu ya, tanyakan gitu gimana solusi-solusi yang bisa dimunculkan agar masalah itu bisa selesai. Nah, tadi Bapak menceritakan tentang ekonomi digital ya, dan sesuai dengan amanah PP tadi berarti pemerintah udah mulai nyicil sebenarnya ya, apa-apa aja yang perlu dilakukan agar
BUMDes itu bisa menerapkan ekonomi digital, baik dia bentuk platformnya ataupun di dalam proses pembayarannya sendiri. Ini contoh, ini sebelum 2021 ya, 2018 pas menterinya masih Pak Eko Sanjojo, itu Kemendas udah mulai kerjasama dengan BRI dan juga ada namanya belanja.com ya, belanja.com untuk bisa memasarkan produk-produk BUMDes gitu. Itu udah dimulai, walaupun kalau Anda cek ya di internet jejak digitalnya nggak nampak ya. Jadi ini termasuk yang barangkali gimmick saja gitu ya, masih belum diseriuskan, MOU tapi tidak sampai pada realisasi gitu. Ini gimmick pertama ya, menurut Bapak gimmick. Yang kedua adalah, nah ini BUMDes Hub ya. Ada yang sudah install BUMDes Hub di HP-nya? Mungkin jangan-jangan baru pada tahu gitu ya, ada namanya BUMDes Hub. Jadi BUMDes Hub ini adalah dia sarana yang digunakan oleh BUMDes Indonesia gitu ya untuk memasarkan produk dia di situ gitu. Nah, cuman balik lagi nih, coba dilihat lagi atau coba download deh gitu ya. Setelah di-download seperti apa? Ternyata under maintenance. Ya, jadi ini juga fenomena yang saya kira harus betul-betul diservisi betul ya ini. Karena kalau misalkan hanya seperti ini, ya balik lagi jadi nanti jadi gimmick lagi gitu ya. Kurang begitu impactful keberadaan BUMDes itu ya. Jadi bicara kemandirian ekonomi desa itu masih jauh sekali. Bahkan Bapak bisa tantang gitu ya, desa-desa yang punya IDM-nya mandiri, mau di Kabupaten Bandung, mau di kabupaten yang lain ya, itu Bapak yakin itu belum semandiri yang dibayangkan gitu. Karena komponen IDM itu kan kompositnya itu ada 3 ya, ada indeks ekonomi, indeks sosial, dan indeks lingkungan, fisik lingkungan. Itu cocoknya sebenarnya ke SDGs desa sebenarnya. Nah, rata-rata kan minimum nilainya mandiri itu 0,81 gitu ya. Nah, pokoknya di atas 0,8. Nah, itu pembentuk komposit nilainya paling tinggi itu ya di sosial sama lingkungan, ekonominya kecil. Jadi ada yang bahkan desanya mandiri tapi PADC masih kecil. Itu masih ada tuh kayak gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan ya untuk kita, gimana nih kalau kita mau mengembangkan BUMDes ini ya. Oke, kita lanjut. Ini beberapa upaya-upaya saja. Nah, ini upaya yang lebih lokal nih. Mungkin ini dulu Bapak penelitian mengajak anak 2019 ya, kalau nggak salah. Ini ada sama Lule, Mila, terus sama Adiasta dan sebagainya. Jadi di sini BUMDes Wangi Sagara ini salah satu BUMDes yang berhasil di Kabupaten Bandung. Nomor 1 lah di Kabupaten Bandung. Omsetnya dulu pas Bapak datang ke sana sekitar 13 miliar omset BUMDesnya. Yang anehnya, dia dapatkan itu bukan dari platform digital, tapi majoritinya dari mana? Pertama dari pasar desa gitu ya. Dia mengelola beberapa kios di sana dan ada simpan pinjamnya, ada banknya. Bahkan sekarang masyarakat sana itu bisa pinjam ke BUMDes ini bisa sampai 100 juta. Wah, udah selevel bank sebenarnya. Dan itu emang dia ada semacam screeningnya, kapan disetujui, kapan tidak, melihat kemampuan ya, pendapatan dan sebagainya gitu. Dan dia bisa memutar itu ekonomi itu. Dan itu memang belum syariah ya, masih konvensional, namun bunganya ditekan di bawah bunga bank gitu. Sehingga masyarakat banyak beralih dari yang awalnya bank ke sini semua gitu ya. Nah, selain itu juga ada produk-produk usaha yang lain seperti sepatu, sendal ya, sendal Tumak Nina kalau Anda pernah dengar. Itu adalah produksi dari Wangi Sagara.
Dan yang paling besar emang ternyata dari apa? Coba bisnis apa? Bisnis Kangen Water. Jadi jualan mesin. Nah, itu karena dia sistem MLM nih. Kalau misalkan kita berhasil menjual sekian, maka kita dapat bonus sekian. Itu ternyata besar sekali. Bisa ber-MM. Karena saking lakunya gitu ya. Dan di sana bukti nyatanya para asatidz, terus juga sekolah-sekolah itu disubsidi semua oleh BUMDes ini ya. Jadi BUMDesnya udah sangat luar biasa perkiranya. Nah sekarang udah mulai nambah usaha ya. Kalau saya tanya ke Bu Neneng, nih direkturnya perempuan ya, itu sekarang nambah di travel haji gitu ya, haji umroh, dan ini mini soccer. Nah, itu ramai terus tuh, luar biasa ya. Jadi kalau kita benar-benar menggarap bisnis di tingkat desa, itu konsumen itu bisa ini sendiri gitu ya. Dan memang ternyata publikasinya hanya cukup status WA gitu ya. Cuman karena jejaringnya banyak jadi relatif cepat pasarnya. Nah ini pernah Bapak lakukan studi di sini ya. Tapi coba kita lihat sebelah kiri ya. Sebelah kiri yang di bawah BUMDes Niagara nih ya, sebelah sini. Aktifnya 4 minggu yang lalu. Jadi mereka tuh bikin akun di Shopee ya, karena Shopee itu kan kerjasama dengan Pemprov Jabar. Nah, kebayang nggak tuh kalau aktifnya 4 minggu yang lalu gimana? Orang mau nanya tentang produk nggak akan direspon. Udah ditinggalin duluan gitu. Jadi masalahnya adalah tata kelola lagi. Bagaimana memaintenance yang sudah digital agar bisa tetap optimal gitu ya. Bahkan ya promosi juga mungkin jangan-jangan nggak ada gitu ya. Jadi let it flow aja, mengalir seperti air gitu. Nah ini ada beberapa fakta yang lainnya, yang beberapa BUMDes di berbagai daerah yang sudah mulai memasarkan lewat Shopee ya. Misalkan ini ada BUMDes dari Sri Kayangan itu dari Pasuruan ya. Ini juga sama, aktifnya 4 minggu yang lalu gitu. Kalau Bapak tracing ya gitu. Bahkan ada yang ini 17 minggu yang lalu nih. Dan kita lihat penjualannya. Ya, ada nggak yang terjual? Paling ada 1 gitu ya. Jadi masih jauh sekali ya semangat penjualannya gitu ya. Nah ini paling yang bagus nih, yang paling kanan ya. Dia aktif 2 hari yang lalu, Jombang, BUMDes Wonosalam. Tapi kita lihat berapa terjualnya, 0 terjual, alias nggak laku sama sekali. Nah ini kan jadi tantangan ya buat kita. Gimana nih agar BUMDes ini bisa betul-betul terasa bisnisnya, jual belinya terlaksana dan bisa berhasil menyumbangkan PADs gitu. Nah, coba ada beberapa lesson learn yang mungkin Bapak bisa sampaikan ya terkait dengan beberapa BUMDes yang ada di Indonesia. Ini salah satunya yang dianggap berhasil memanfaatkan ekonomi digital, yaitu jualan lewat online. Itu adalah BUMDes Tanjung Karya kalau Bapak dapat dari internet. Cuman ketika Bapak cross check ini dari banyak sumber, nampaknya kurang begitu powerful juga jejak digitalnya ya. Ini sampai dapat telekonferensi dengan Pak Jokowi ini katanya BUMDes ini ya. Dia berhasil penjualan online-nya bisa tembus 328 juta gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tahu informasinya boleh ya, atau ada yang dari sana gitu ya, boleh nanti dikabari. Karena Bapak nggak menemukan informasi detailnya, cuman informasi ini aja gitu. Jualannya jualan sarana prasarana pertanian yang dia jual. Tuh kebayang nggak tuh cara memindahkannya, transport cost-nya gitu ya. Nah ini contoh lesson learning pertama. Yang kedua adalah Bapak pernah berkunjung ke Desa Ngelanggeran. Desa Ngelanggeran ini ada di Jogja ya, di Provinsi Jogja. Dan Ngelanggeran ini cukup besar juga ya. Dia terkenal dengan Gunung Purba. Jadi dulu orang menaik Gunung Purba itu banyak sekali dan nyampah. Akhirnya
beliau tuh selektif, mending yang pendakinya dikit tapi berkualitas. Artinya berkualitas itu tidak hanya mendaki pulang, tapi juga setelah mendaki dia bisa nginep di homestay selama berapa hari, nanti menawarkan breakfast, dinner ya, atau lunch gitu ya kepada masyarakat. Dan itu emang yang dicari ternyata oleh banyak turis ya, terutama turis dari luar gitu. Dan di sana juga banyak produksi kayak coklat gitu ya. Ini contoh yang sebelah kanan, ini Bapak pas kunjungan sana ini beli coklat ya, dan kita lihat langsung produksi coklatnya. Itu ternyata emang lebih menarik gitu. Dan untuk bisa seperti itu ternyata effortnya tuh besar. Salah satunya adalah waktu itu menjajaki kerjasama dengan Traveloka ya, agar orang itu ketika berwisata itu destinasi Ngelanggeran itu masuk ke Traveloka gitu. Nah ini kan salah satu bentuk cara memanfaatkan digital ya, untuk memunculkan ekonomi digital gitu. Jadi kita nanti akan bisa optimal ketika kita kerjasama dengan banyak hal gitu ya. Selanjutnya, ini yang masih fresh nih ya, tahun 2022 awal ya, kalau nggak salah. Jadi Bapak melakukan penelitian di BUMDes di Tasik. Ini unik karena dia tuh untuk mengakses ke lokasi sana itu kita harus lewat jalan yang sangat panjang, naik turun, bahkan jalannya masih berbatu, berlubang-lubang gitu. Tapi di sana itu internet sudah masuk, dan internet masuk ke sana itu memang karena kegelisahan gitu ya. Dianggapnya kalau emang harus ke nyari apa gitu, informasi update up to date tentang pembangunan dan sebagainya, harus ke kota dulu, ke pusat kecamatan gitu ya. Nah akhirnya ada beberapa desa, jadi ini namanya BUMDesma, bukan BUMDes ya. Kalau BUMDesma, BUMDes bersama, ada beberapa BUMDes yang akhirnya bikin satu holding gitu. Nah, lewat peraturan desa bersama setiap desa gitu ya. Dan BUMDesma ini dia powerful karena apa? Karena memang orang-orang pendirinya itu punya koneksi yang sangat erat. Misalkan direkturnya sekarang itu merupakan dulu tenaga ahli di Kominfo gitu ya. Terus juga pernah tenaga ahli di Kementerian Koperasi gitu. Sehingga channel-channel yang dia punya itu betul-betul dimanfaatkan. Bahkan nih dua menteri, satu menteri ya, Gus Halim aja atau Pak Eko ya, Pak Eko Sanjojo itu pernah ke sana naik helikopter. Karena kalau naik transportasi darat itu tidak layak, sangat tidak layak ya. Gitu. Dan Anda lihat di sini di tengah ini adalah banyak kambing ya, domba gitu. Nah ini semuanya udah pakai IoT nih. Jadi di sana itu bahkan ada timnya orang Bandung juga ya, dia kerjasama dengan Unpad, terus kerjasama dengan salah satu PT apa namanya itu ya, pokoknya ada di Bandung yang dia menyediakan IoT. Jadi dia men-set up ini, setiap kambing ini ada barcode-nya. Dia setiap barcode-nya itu dia terinstall juga, nanti terkoneksi gitu ya ke aplikasi. Misalkan nanti ini kambing kan semua bukan punya BUMDes nih, tapi titipan dari para masyarakat peternak. Jadi ada yang peternak A, dia punya 10 domba di sini. Itu di tracing, nanti sistemnya bagi hasil. Jadi setiap hari atau setiap minggu di report berat badannya nambah sekian, ada riwayat apa gitu ya. Sampai kalau misalkan beranak, anaknya berapa, nanti kalau 2 berarti 1 buat pemilik, 1 buat BUMDes. Nah bisnis seperti ini aja untungnya luar biasa ya, sangat besar, breeding domba gitu. Nah BUMDes Pancamandala di Tasik ini dia betul-betul memang karena melihat kesenjangan desa dengan kota sangat tinggi, maka dia ingin menginisiasi dari desa itu, ingin mendampingi desa-desa lain menjadi desa digital.
Dan itu dia buktikan ya, kalau Anda search namanya Sideka, itu sekarang udah diklaim sebagai Kominfo ya, akunnya Kominfo gitu ya, platformnya Kominfo. Itu bikinnya dari Bumdesma Pancamandala gitu ya. Jadi Bumdesma Pancamandala ini bahkan udah mendampingi berapa puluh desa dari ada Sabang sampai Merauke, kayaknya ada di Papua terakhir ya, di Sorong itu mereka mendampingi gitu. Padahal dari desa terpencil ya di sana, di Tasik gitu. Jadi tidak ada yang mustahil. Nah, ini sama juga memanfaatkan ekonomi digital sebenarnya ya. Berawal dari mana? Dari internet. Dan di sana akses internet di mana-mana ya, di setiap RW ada gitu ya. Jualan juga voucher internet per hari, mau beli harian, mingguan atau berapa itu ada ya di sana. Gitu. Nah, ini Bumdesa Pancamandala dari mulai penyelesaian konektivitas akses internet sampai pada bagaimana IoT e-commerce itu bisa terwujud di sana. Cuman minusnya masih satu, mengisi internetnya itu masih belum. Mereka punya SMK yang memang produksi banyak SDM gitu ya untuk ditarik sebagai tenaga kerja, tapi sangat terbatas sekali. Misalkan bikin website dan sebagainya itu belum, karena itu ranahnya adalah ranah programming, dan itu belum nyampe mereka gitu ya. Nah, ini beberapa yang mereka jual juga ya, aktifnya lebih ke Facebook, dan mereka kerjasama juga dengan beberapa penyedia seperti Sayur Box. Itu dulu pernah diadakan, tapi dievaluasi lebih lanjut ini nampaknya kurang begitu menjanjikan karena ternyata produksinya itu kewalahan. Jadi ada beberapa yang misalkan gagal panen dan sebagainya, sehingga tidak begitu dikonsenkan. Jadi by order aja gitu ya, tidak pemasaran. Kan beda ya kalau by order gitu ya, sekenanya gitu, dengan orang yang produksi massal. Gimana caranya agar habis sekian targetnya gitu ya. Nah, ini apa saja yang perlu dilakukan agar Bumdes itu terhindar ya dari kegagalan. Ya, kita bisa mengikuti siklus POAC sebenarnya ya. Dan POAC ini kita bisa breakdown. Baiknya di planning harus dimatangkan. Misalkan bisnis model kanvasnya jelas, master plan-nya sudah ada gitu ya, bisnis plan-nya, kelayakan usahanya ada, proposalnya pun akhirnya ada gitu. Nanti di tim digodok, dan harus diputuskan melalui musren Bangdes. Nanti sama BPD harus sepakat dulu arah programnya, unit usaha apa gitu ya. Dan juga skenario investasi, pemberdayaan desanya seperti apa, tata kelolanya gitu ya. Dan yang controlling itu audit yang perlu dilakukan agar on the right track bisnis-bisnis yang dilakukan oleh Bumdes itu gitu ya. Nah, ini kan panjang ya. Kalau kita mau rangkum shortcutnya ya kurang lebih cuma ada 4 ini. Akses modalnya harus jelas. Ini agar menjanjikan planning ya. Planningnya agar biar jelas. Oh, dananya desanya cuma sanggup 100 juta misalkan ya, berarti bisnis apa yang akan bisa dilakukan untuk 100 juta itu. Dan leadership ini susah ini ya, leadership ini karena tadi balik lagi fenomenanya orang-orang desa itu kebanyakan udah ke kota gitu. Jadi di desa itu banyak orang sisa-sisa saja. Dan akhirnya apa? Nyambi gitu. Bahkan ya beberapa Bumdes itu akhirnya ya mati suri karena direktur Bumdesnya ditunjuk oleh kepala desa, tidak dipilih juga oleh masyarakat gitu. Jadi nggak punya program, malah ditagih terus, mana nih program Bumdesnya, mana program Bumdesnya gitu ya gitu. Terus juga entrepreneurship. Kalau entrepreneurship ini ya based on pengalaman ya, orang-orang sosial. Ingat orientasinya bisnis loh ya, bukan jualan. Tahu nggak bedanya bisnis sama jualan? Kalau ada bapak cilung, cilok gitu, dia kan jualan itu ya. Dia hanya untuk hari itu aja tuh. Dia jualan itu dapat sekian, ya udah diputar lagi gitu. Itu masih jualan. Tapi kalau bisnis itu scale up. Jadi bicaranya adalah saya harus menargetkan berapa produksi gitu. Saya harus produksi 2000 pieces gitu ya, agar saya memperoleh pendapatan satu hari itu 1 juta bersih. Gimana caranya? Itulah strategi. Kita bicara itu adalah entrepreneurship. Dan
high risk gitu ya, dan harus ambil resiko. Kalau misalkan nggak ambil resiko, ya earningnya kecil, income-nya kecil gitu. Sehingga entrepreneurship itu harus betul-betul tertanam, dan kita harus cari nih bibit-bibit di desa, ada nggak yang punya entrepreneurship. Rata-rata apa ya, akhirnya nyari orang yang sudah punya bisnis, di hire jadi direktur BUMDes. Ujung-ujungnya bisnisnya direktur bisnis pribadi dinaikkan sebagai bisnis BUMDes. Jadi ya kurang lebih rada aneh gitu ya akhirnya. Nah, yang tidak kalah penting terakhir adalah network ya, jejaring. Karena jejaring ini kekuatannya luar biasa ya. Seperti yang tadi Ngelanggeran dia kerjasama dengan Traveloka. Akhirnya dia ada kepastian dalam produksi. Jangan sampai BUMDes itu produksi terus mikirin, tapi nggak mikirin ini siapa yang akan beli gitu ya. Makanya harus jajaki siapa off-takernya. Kalau misalkan off-takernya nggak ada, ya baiknya jangan dulu, riskan gitu ya. Kecuali tadi Anda mau jualan ya, jualan ngider gitu ya, jualan cilok dan sebagainya, ya itu nggak akan impactful, kecil sekali pendapatannya ya. Tapi kalau off-taker, dia pasti mikirnya skala besar. Dia akan ngordinir, misalkan mau ekspor ke Jepang gitu. Jepang itu punya grade minimum kualitasnya sekian. Nah, itu yang harus dipelajari itu oleh pihak BUMDes. Oh, untuk bisa menghasilkan ini saya bibitnya harus ini, misalkan bibit ini dapatnya dari sini, nanti pupuknya harus pakai ini. Akhirnya planningnya akan matang gitu. Ketika kita punya off-taker atau punya MOU, punya kerjasama gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat Permendes 3 tahun 2021 tentang pemeringkatan BUMDes itu akan dinilai dari 7 poin ini ya. Pertama adalah kelembagaannya, manajemen, usahanya, ya, usaha BUMDesnya, terus juga kerjasama, kemitraannya, aset permodalan, administrasi pelaporan dan akuntabilitas, dan keuntungan dan manfaat bagi desa. Nah, istihad Bapak itu yang di bagian bawah itu ya. Di bagian bawah itu karena di Permendes ini dia tidak mengatur detail indikatornya apa gitu. Nah, yang bawah itu adalah pemikiran Bapak yang memang belum dipublikasikan ya. Jadi masih proses diskusi gitu ya, masih dipelajari. Nah, kita ini masuk ke beberapa slide terakhir ya. Yang pertama adalah bagaimana sih sebenarnya idealnya BUMDes itu gitu kan ya. Kalau kita coba pelajari dari hulu ke hilir, yang pertama adalah nggak boleh yang namanya BUMDes itu mematikan UMKM lokal. Itu nggak boleh. Kalau misalkan situasi bisnisnya sudah terbangun, UMKM-nya udah hidup, BUMDes itu cukup sebagai wadah saja. Jadi dia ngambil di fee marketing saja. Dia akan membranding produk-produknya, misalkan di packaging gitu ya, di pemasaran. Itu mainnya BUMDes tuh. Kalau emang ternyata sudah kondusif. Tapi untuk lokasi-lokasi yang strategis, misalkan wisata dan sebagainya, itu Bapak sarankan memang BUMDes harus ambil alih gitu. Apalagi itu adalah aset desa. Kalau misalkan dia itu dimiliki oleh swasta, maka kesenjangan akan makin jauh. Uang tuh dikeruk semua keluar ya. Jadi tergantung ya, bisnisnya jasa atau bisnis produksi ya, produk barang. Tapi kalau misalkan produk barang, BUMDes hanya sebagai wadah bisa gitu. Misalkan dia ngumpulin nih satu desa, semua usaha UMKM, ada yang tenda, ada yang pemancingan, ada yang sebagainya. Nah, itu dikemas sedemikian rupa agar menarik, agar ada nuansa pemberdayaan. Orang nanti bisa banyak datang gitu ya. Jadi bukan atas nama bisnis pribadi gitu ya. Nah, BUMDes di situ ngambil 15% aja gitu. Itu cukup. Selebihnya ya masuk ke sakunya pribadi masing-masing tadi gitu. Jadi jadi benderanya lah BUMDes. Nah, yang kedua adalah harus jelas perencanaan bisnisnya. Kalau namanya BUMDes harus ketok palu dulu di Musdes. Kalau Musdesnya itu, kalau Musdes yang berkualitas, maka dia akan nanya dulu, ini mana hitung-hitungannya. Mau buka usaha keripik kentang,
mana kelayakan usahanya. Kalau misalkan belum ada, nggak akan diketok palu idealnya oleh BPD-nya. Tapi masalahnya BPD di kita itu kan belum tentu concern dengan seperti itu. Yang penting jalan, soklah jalan-jalan aja gitu. Ya akhirnya gagal lagi gitu ya. Karena perencanaannya belum matang. Dan BUMDes itu bukan hanya fokus pada profit loh ya, tapi juga ke benefit ya. Gimana contohnya? Ya misalkan desa dia sampah menumpuk gitu. Nggak ada swasta yang mau ngelola sampah karena tidak masuk pasar gitu ya, istilahnya tidak economy of scale, tidak menguntungkan. Maka itu idealnya diambil oleh BUMDes dengan sistem retribusi gitu tentunya. Memang ini sedikit, keuntungannya sedikit, tapi manfaatnya banyak gitu. Nah itu juga BUMDes orientasinya ke sana gitu ya. Atau misalkan di sana ada perusahaan tambang, nah itu gimana caranya agar tercounter oleh BUMDes gitu. Selanjutnya adalah proses rekrutmennya itu fit on proper test. Jadi nggak boleh ditunjuk oleh kepala desa. Kalau masih BUMDes ditunjuk oleh kepala desa, udah rata-rata nggak jalan. Karena kalau seperti itu nggak profesional gitu. Beda kalau misalkan kita fit proper test ya, misalkan sini ada sama ini Galang Rahman gitu. Galang nih mau jadi direktur BUMDes gitu ya. Ya mana programnya? Anda punya visi misi apa terkait dengan BUMDes? Nanti dia akan pelajari RPJMDes gitu ya. Oh masalah desa kita tuh ini dan sebagainya. Terus potensi kita kayak gini. Makanya saya nanti mengusulkan usaha BUMDesnya adalah ABCD. Visinya apa? Fit and proper test. Nah, sehingga ketika terpilih itu betul-betul. Dan emang digaji. Nggak boleh BUMDes awal-awal akhirnya nggak digaji dulu. Nggak bisa. Tetap digaji tapi gajinya sistemnya akan diatur. Misalkan bagi hasil dulu gitu ya di awal-awal. Nanti kalau udah income per bulannya udah mulai istilahnya stabil ya, gitu, stabil dan meningkat, maka itu ada pendapatan tetap gitu. Terus memperoleh pasukan penanaman modal dari APBDes. Nah, ini idealnya. Jadi jangan sampai BUMDes itu dipasoknya modalnya dari luar. Itu kalau kayak gitu nggak BUMDes lagi gitu. Nah, minimum 51% dimiliki oleh desa. Kenapa? Karena kalau dia untung maka nanti ada PAD yang akan masuk ke desa gitu. Bagi shareholdernya, sahamnya itu dari situ persentasenya gitu. Terus juga berstrategi dalam memasarkan produk. Nah, termasuk lewat e-commerce ya. Nah, e-commerce juga bukan hanya e-commerce tapi juga harus promosi. Jangan sampai kayak tadi tuh, admin aja nggak jalan 17 minggu. Coba bayangin, siapa yang mau beli ya? Di chat nggak bales-bales gitu ya. Ada nggak ready nggak stoknya? Makanya panjang ya PR-nya. Terkadang orang juga mungkin nggak betah juga mantau HP terus gitu. Yang terakhir adalah continuous improvement. Nih, jadi Bapak melihat bukan hanya di BUMDes ya, kayak misalkan apa namanya itu bolu susu Lembang misalkan ya. Coba lihat trennya bolu susu Lembang itu di awal-awal melejit, tapi karena mungkin inovasinya kurang cepat, akhirnya orang banyak yang meninggalkan gitu. Dia mulai turun tuh omsetnya. Atau produk-produk yang lain, jadi tanpa disertai dengan inovasi lead bank, jadi harus ada anggaran uang slot khusus dari dana bagi hasil BUMDes itu untuk pengembangan. Jadi pengembangan tuh banyak ya, bisa riset gitu ya, penelitian, atau bisa juga beli mesin, aset gitu, agar bisa uji coba banyak produk gitu. Nah ini yang idealnya BUMDes itu terjadi seperti ini gitu ya. Plus ya selebihnya administratif lah, kayak pelaporan dan sebagainya. Oke, itu aja ya. Mungkin karena waktunya juga tadi hanya sekitar 20 sampai 25 menit dari Bapak. Demikian, semoga bermanfaat. Mangga nanti kalau mau diskusi Bapak sangat welcome sekali ya, agar bisa makin kaya informasi ataupun pengetahuan yang akan kita peroleh. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.